Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi rekan-rekan kelas karyawan di mata kuliah Statistik 1. Kita masuk di pertemuan ke-13, di mana kita saat ini membicarakan terkait angka indeks. Nah, teman-teman, untuk di pertemuan 13 ini merupakan pertemuan terakhir kita sebenarnya. Di pertemuan ke-14 nanti akan saya share terkait dengan kuis yang harus Anda kerjakan. Tenang saja, kuisnya itu online, lalu kemudian Anda tinggal tulis dan isikan pada saat di GCR. Baik, saya akan melakukan share screen berikut ini. Bentar, saya pilih dulu filenya. Angka indeks, berbicara mengenai angka indeks ini sama halnya seperti yang Anda ketahui ada di dalam, kok mati ya, sebentar. Ada di dalam seperti indeks harga saham gabungan yang kita kenal dengan IHSG. Nah, teman-teman, oke, saya mulai dulu share screen-nya. Saya pilih lagi. Baik. Oke, nah, kita lihat di sini kita akan bicara mengenai konsep angka indeks, bagaimana indeks harga relatif sederhana itu terbentuk, bagaimana indeks harga relatif tertimbang itu terbentuk, dan indeks agregatif tertimbang itu terbentuk. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara di diagram mind map kita dari angka indeks seperti ini teman-teman. Dari angka indeks kita akan melihat aturan-aturan berantai yang terjadi, di mana ada waktu, di angka-angka itu ada waktu, di mana ada pergeseran dan penentuan. Ketika Anda melakukan hal ini dalam statistika, terutama untuk pembuktian, maka Anda bisa dikategorikan melakukan sesuatu eksperimen atas data Anda. Dan biasanya ini dilakukan pada penelitian-penelitian. Oleh karena itu, di atasnya mind map-nya tulisannya pengujian. Nah, lalu kemudian di atas dari pengujian ada pendeflasian. Pendeflasian ini dengan mengartikan bahwa data yang dibutuhkan itu harus berkala. Berkalanya pun juga ditentukan oleh Anda. Timingnya juga ditentukan oleh Anda, tergantung dari penelitian yang akan Anda tunjukkan nanti ketika Anda melakukan skripsi. Lalu kemudian tapi sebelumnya Anda harus tahu angka indeks ini konsepnya seperti apa sih. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep, maka selalu akan diawali dengan definisi, lalu kemudian tujuan, lalu kemudian waktunya ini didasarkan pada apa, lalu kemudian bersangkutan dengan penelitian apa, gitu ya. Lalu kemudian kalau kita bicara dari angka indeks jenis-jenisnya, kita akan bisa melihat ada dua jenis, yaitu tidak tertimbang dan tertimbang. Di jenis yang tertimbang itu ada berbagai macam. Tertimbang itu seperti angka relatif, agregat, rata-rata relatif. Kalau yang tertimbang, intinya kita melihat semua nanti ya. Ada agregatif, Las Peirez, lalu Pasce, Drobis, Irving Fisher, Wolves, hingga Edgeworth. Siapa itu? Itu adalah para penemu-penemunya. Ini masuk dalam kategori statistik. Nah, dalam melakukan olah data, Anda diperbolehkan untuk melakukan eksperimen pada data-data Anda ini. Lalu kemudian kalau kita bicara secara konsep, apa sih sebenarnya angka indeks itu? Angka indeks itu merupakan angka yang dibuat sedemikian rupa ataupun teratur sedemikian rupa atau terlapor sedemikian rupa untuk kemudian Anda rekam, kemudian hasil rekam dari data tersebut itu memberikan suatu informasi tertentu pada Anda. Di mana kalau kita perbandingkan, tentunya itu akan membuat suatu informasi tertentu. Dan setiap data itu memiliki karakter tertentu pula dalam waktu yang sama ataupun berbeda dan memiliki ukuran-ukuran tertentu. Nggak bisa kalau kita membandingkan di data, misalkan data satu ukurannya, kalau kita bicara ukuran, ini kita bicara berapa jumlah datanya. Kalau kita bicara ukurannya itu 1000, itu kemudian Anda bandingkan dengan ukuran yang hanya 750, itu tidak bisa, harus semua seimbang. Ketika kita bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai data yang ada di Indonesia, lalu kemudian kita bandingkan dengan negara Amerika, apakah bisa? Sejujurnya, itu tidak bisa, teman-teman. Ketika Anda tahu
Yang namanya negara itu memiliki berbagai karakter yang berbeda pula. Lalu, kalau kita bicara mengenai karakter, tentunya akan berbeda pula antara Indonesia dengan Malaysia, kan? Namun harus yang Anda perlu ketahui bahwa kita, kalau kita bicara negara, itu ada yang namanya emerging market, di mana Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang termasuk dalam emerging market. Nah, negara-negara karakteristik dalam emerging market itu memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, itu boleh diperbandingkan kalau di emerging market. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai itu makro ya, kalau kita bicara mengenai makro di statistik untuk penelitian akuntansi, misalkan kan Anda orang-orang akuntansi, lalu kemudian Anda membandingkan total aset yang disebut biasanya kalau kita bicara mengenai total aset berarti berkorelasi atau diproksikan atau mewakili sebagai besar dari usaha ini, itu bisa dilihat dari total aset. Nah, atau dikategorikan sebagai size. Ketika Anda berbicara mengenai size perusahaan yang sudah memiliki atau sudah memperdagangkan uh, sahamnya lebih dari 30 tahun, kemudian Anda bandingkan dengan saham yang baru melakukan IPO, itu tidak bisa, teman-teman. Itu itu tidak apple to apple kita bicara, tidak sama ya. Oleh karena itu ketika Anda membuat suatu komparasi, perbandingan antara suatu data dengan data yang lain itu harus sesuai ya. Kecuali kalau kita bicara mengenai data kalau Anda sales, data sales Anda dibandingkan dengan data sales rekan kerja Anda. Itu boleh atau leader Anda itu juga boleh karena leader itu merupakan patokan Anda misalkan seperti itu. Nah, eh, satuan-satuan indeks itu biasanya dalam bentuk prosentase, teman-teman. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai apa sih tujuannya kita melakukan angka indeks, sebenarnya angka indeks itu untuk mengetahui seberapa sih ukuran kuantitatif atas perubahan yang terjadi pada satuan waktu atau beberapa beberapa data yang memiliki karakter yang sama dalam urutan yang sama, mengukur berapa kenaikan dan penurunannya. Kalau kita bicara indeks, tentunya Anda tahu indeks inflasi, kemudian indeks biaya hidup, indeks produksi seperti itu. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai angkanya, itu didasarkan pada waktu seperti apa, Bu? Ada waktu dasar, lalu kemudian ada waktu current. Kalau base period, itu didasarkan pada waktu di mana kejadian itu yang dipergunakan sebagai dasar perbandingan Anda. Misalkan Anda membuat suatu penelitian yang didasarkan dari waktu saat terjadinya pemilihan umum presiden atau pilpres, maka Anda bisa menjadikan itu sebagai base period Anda untuk dibandingkan pada pilpres yang di tahun periode berikutnya. Jadi antar pilpres itu bisa Anda lakukan komparasi. Kan kita sudah negara kita Indonesia udah mau pilpres nih. Lalu kemudian Anda mau melihat seberapa sih reaksi dari pasar saham ketika terjadi pemilihan presiden atau Anda ingin melihat saham-saham apa sih yang sebenarnya itu memiliki reaksi yang sangat tinggi terhadap pilpres. Reaksi sangat tinggi itu bisa dia naik terlalu tinggi ataupun turun terlalu rendah. Nah, itu bisa Anda jadikan waktu base periodnya pada saat Pilpres yang pada saat awal pertama kali dilakukan Pilpres dan Indonesia saat itu sudah memiliki IDX. Nah, itu bisa. Lalu kemudian ada juga yang kedua yaitu current period. Dimana kalau kita bicara current period itu berarti penelitian itu didasarkan pada satuan waktu yang sangat singkat. Dimana ini bertujuan untuk melihat ya timeline ini saja yang sedang berjalan, tidak lebih dari itu. Lalu kemudian angka indeks itu sendiri ini didasarkan pada waktunya. Oleh karena itu ada base year seperti itu. Lalu seperti biasa selalu dalam prosentase. Ini Anda bisa baca sendiri ya. Lalu kemudian untuk angka indeks kalau Anda lihat di beberapa laporan dari IDX ataupun laporan dari kita bicara untuk makro analisis itu ada di Bank Indonesia biasanya, karena di sana ada consumption rate dari Indonesia itu seperti apa, itu terlihat di Bank Indonesia ataupun di Kementerian Keuangan itu banyak sekali angka-angka indeks dibandingkan di sana. Nah, itu ada beberapa yang terlihat dari tahunnya sebenarnya given. Karena kenapa? Karena itu merupakan variabel pembanding seperti itu. Itu menjadi variabel pembilang, maaf.
Lalu kemudian kita contohkan sebagai berikut, teman-teman. Contohnya jumlah produksi barang A itu dihasilkan oleh PT Bonbon di tahun 2005 dan 2006 dengan jumlah 150 ton di 2005 dan 225 ton di tahun 2006. Lalu Anda diminta untuk menghitung angka indeks produksi baik di tahun 2005 maupun di tahun 2006. Nah, untuk tahu waktu yang bersangkutan base periodnya mana, tentunya di waktu dasar di mana Anda ini current period ya, yaitu tahun 2025 itu yang menjadi dasarnya yang dimasukkan. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Sangat mudah sekali, tinggal 150 dibagi dengan 225, kemudian jadikan persentase, maka terlihat ini 66,67. Kalau kita melihat indeks produksinya, maka ada dikatakan ada penurunan produksi sebesar 33,33%. Loh kok bisa turun? Iya, karena kalau kita lihat di tahun 2005 itu 150, lalu 2006 itu 225. Ini artinya apa? Artinya di tahun 2025 itu terjadi adanya penurunan produksi. Jadi itu sebesar 33,33%. Kalau kita melihat current ya, current berarti maaf bukan 2005 tapi current itu adalah tahun 2006. Current itu saat ini di mana tahun itu yaitu terjadi di tahun 2006. Lalu kita berikutnya masuk di jenis penggunaan. Nah, jenis penggunaan ini ada price index. Price index ini banyak sekali. Kita bisa lihat indeks harga kok selain harga saham cabai gitu kan. Kalau kita bicara komoditas itu banyak sekali ya kan. Indeks harga gula, indeks harga, nah itu kita masuk ke dalam price index. Lalu kemudian yang kedua yaitu kuantitas atau quantity index, di mana ini mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi maupun dikonsumsi ataupun dijual. Terlihat di sana indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, seperti itu contohnya. Lalu kemudian ada value index, di mana value index itu melihat tentang ekspor dan impor. Nah, itu lebih banyak di arah sana. Selanjutnya, kita akan bisa melihat berikutnya bagaimana cara penentuannya. Itu ada indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Ini seperti yang diutarakan di awal tadi, di mana indeks tertimbang itu ada metode angka relatif, agregat, dan rata-rata relatif. Baik, kalau kita akan melihat seperti apa sih indeks harga relatif itu ya. Kita mulai dengan yang indeks relatif sederhana. Di mana konsep indeks harga relatif sederhana itu terdiri dari satu macam barang saja tanpa memperhitungkan bobot dari setiap jasa atau mengkomparasikan seperti itu. Hanya murni pada satu jenis barang saja. Seperti misalkan indeks harga beras, indeks harga gabah, itu kan pernah terdengar, Anda sering terdengar sekali di sana di RRI ataupun di TVRI seperti itu ya. Lalu kemudian indeks harga relatif sederhana itu biasanya bermanfaat sekali dan banyak digunakan untuk menginterpretasikan perubahan kondisi ekonomi dari bisnis dari waktu ke waktu untuk satu komoditi. Lalu kemudian kita bicara mengenai berikutnya yaitu di indeks agregatif. Di indeks agregatif ini terdiri dari berbagai macam kelompok barang. Mungkin langsung saja lebih nyaman ketika saya masukkan di rumusan. Dan selain rumusan juga ada contoh di sini. Nanti kita akan bisa melihat semua. Untuk indeks harga relatif sederhana, kita akan bisa melihat ini adalah rumusannya, di mana ITO ini merupakan indeks harga pada waktu T di waktu dasar 0, yaitu pertama kali sebelum ini adalah waktu start sebelum mulai melangkah. Lalu kemudian PT itu adalah harga pada waktu T, lalu PO adalah harga pada waktu dasar. Nah, seperti Anda lihat ini adalah keterangannya. Nanti Anda coba ya, ada satu soal di belakang itu tolong dicoba untuk dihitung. Lalu kemudian kita akan berikutnya akan bicara mengenai indeks kuantitatif relatif sederhana. Kalau indeks kuantitatif sederhana ini kita akan bisa melihat sebentar ya. Kenapa ini kok tiba-tiba macet ini sebentar. Oke. Oke. Bentar, tunggu sebentar teman-teman. Saya akan klik. Nah, ini dia. Kita bicara ini digunakan untuk melihat perkembangan kuantitas barang atau jasa yang dibandingkan dengan tahun dasarnya. Lalu kemudian
Ini berarti Anda menentukan tahun dasar ini disesuaikan dengan penelitian Anda, bisa seperti itu. Lalu kemudian berikutnya kita akan bicara, kita coba masukkan di dalam soal ya. Ini adalah soalnya di mana bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini ada suatu komoditi dengan harga tertentu dan kuantitas pembelian tertentu. Lalu kita jadikan indeks, teman-teman. Nah, indeks yang dijadikan patokan awal itu dihargai dengan 100, yaitu Januari. Nih, ini waktu dasarnya ada 100. Ketika masuk di Februari, itu terjadi penaikan sebesar 9%. Ini intinya adalah persentase, teman-teman. Di mana 3.500 dibagi 3.500 hasilnya adalah 100, ya kan? Ketika 3.800 menjadi 109, tentunya 3.800 dibagi 3.500. Indeks dasarnya adalah bulan Januari ini. Ya, kalau 90 dapat dari mana? Dari 3.400 dibagi 3.500 dan begitu seterusnya. Lalu tuliskan di sini untuk harga. Kuantitas pun begitu, ya. Lalu selanjutnya kita itu indeks harga relatif sederhana ya teman-teman. Lalu kemudian di contoh kedua, misalkan seperti ini. Ada biaya iklan melalui surat kabar, kita lihat langsung saja. Ini perbandingan di tahun 92 dengan 97 gitu kan. Kita akan bisa melihat di tahun surat kabar itu harganya sekian, di 97 harganya sekian. Lalu kemudian kita harus melakukan indeks harga di tahun 97 itu untuk mengetahui bagaimana caranya. Aduh, maaf ini saya geser-geser terlebih dahulu. Saya perkecil dulu ya, supaya semuanya bisa terlihat. Oke. Nah, ini kita kan bisa lihat seperti ini jawabannya. Ketika televisi, tentunya Anda kan bisa melihat bahwa PT per PO. Nah, kita kan bisa melihat bahwa PT-nya dia itu adalah angka waktu televisi ya di 90 harga tahun 97. Lalu kemudian dibagi dengan PO-nya yaitu waktu dasarnya di tahun sebelumnya. Nah, kita kan bisa melihat bahwa indeks tahun 97 untuk harganya adalah sebesar 208. Terjadi penaikan sebesar 108 kali lipat. Lalu surat kabar pun demikian, terjadi kenaikan tapi tidak sebesar televisi. Lalu kemudian kita masuk ke indeks harga relatif sederhana di contoh ketiga yang mulai memasukkan dari berbagai jenis pertanian. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin lebih nyaman kalau ada angka-angka seperti ini, teman-teman ingat harus kegeser ke kiri ya semua seperti ini. Nah, lalu kemudian diminta untuk menghitung indeks harga beras di tahun 95, 96, 97 dengan waktu dasar tahun 92. Seperti biasa, 92 itu merupakan tahun dasarnya, berarti ini 100% di sini semua. Anda harus bisa melihat berapa persentase di sini. Ini cukup mudah sekali sih, teman-teman. Tinggal dibandingkan saja lalu dituliskan seperti itu ya. Nah, mungkin jauh lebih enak ketika di dalam kolom-kolom tertentu. Lalu berikutnya kita masuk ke beberapa hal penting tentang indeks harga. Nah, beberapa hal penting yang tentang indeks harga itu tentunya Anda harus tahu dan paham tahun dasarnya tuh kapan base periodnya, mau current period atau base period awal pada saat data-data itu dikumpulkan, ataupun ada perubahan kualitas ketika mengasumsikan bahwa harga dihitung untuk komoditas itu sama semua setiap periode, ya. Lalu ada juga kalau kita bicara di sana pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas itu kalau kita bicara mengenai sampel, nah kalau kita bicara statistik, kita bicara sampel. Ada sampel yang namanya purposive sampling, di mana ada komoditi tertentu yang cukup besar jumlahnya dan dianggap itu mampu untuk mewakili mengenai indeks, misalkan kalau kita bicara mengenai konsumsi ya, konsumsi misalkan kalau dari kebutuhan pokok sudah pasti indeks harga beras seperti itu. Lalu kemudian indeks konsumsi, konsumsi sandang, pangan, papan itu bisa dibagi-bagi teman-teman seperti itu. Lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam soal, contohnya seperti ini.
Ini misalkan hitunglah indeks produksi kacang tanah. Nah, kalau kacang tanah ya udah kacang tanah aja. Kita melihat nih kacang tanah nih, ya. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke indeks agregatif tidak tertimbang. Di mana indeks agregatif tidak tertimbang ini biasanya digunakan untuk unit-unit yang memiliki satuan yang sama. Indeks ini juga diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan. Ada beberapa kelemahan di indeks agregatif tidak tertimbang itu seperti misalkan satuan unit harga barangnya itu mempengaruhi indeks harga. Lalu tidak adanya perhitungan mengenai kepentingan relatif barang-barang yang tercakup dalam pembuatan indeks. Gak apa-apa, tapi tetap aja ini menjadi bahan dasar Anda untuk belajar. Lalu kemudian ada indeks agregatif tidak tertimbang ini, seperti ini adalah rumusannya teman-teman. Sama saja seperti tadi, cuman bedanya ini ada sigma. Ini adalah sigma. Sigma ini menunjukkan bahwa terjadi penjumlahan dari kurun waktu tertentu, ya. Nah, lalu kemudian kita coba masuk ke dalam soal. Kalau di soal itu kan sudah enak tuh, tinggal Anda lihat saja gitu ya. Nah, misalkan di soalnya itu seperti ini. Ini ada data, lalu kemudian ini kok Maret, ini harusnya Maret ya. Saya ganti Maret dulu, salah tulis. Nah, seperti itu. Ini di tahun 2000, ini kalau kita bicara mengenai jumlah, ini 22.800, ini menjadi patokan dasar Anda. Ketika 2.800 itu sama, maka jumlahnya pun juga sama dan indeks dasarnya pun juga sama. Ini sama, perbandingan-perbandingan aja seperti tadi. Ya, ini 105 dari mana? Dari jumlahnya ini. Ini jumlah semua, gitu kan? Lalu kemudian dibandingkan. Ini dapat 105 dari mana? Dari 24.010 dibagi dengan 22.800 hasil 105. Juga pula untuk 108 maupun 103. Lalu indeks agregatif tidak tertimbang ini kalau misalkan ditanya di tahun 2002 gitu kan berapa sih indeks agregatif tertimbangnya, ini tunjukkan seperti ini tuh, ya kan, dari mana tuh, karena tadi kalau kita bicara agregatif tidak tertimbang berarti ada penjumlahan, ya, dijumlahkan semua gitu ya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu. Yang biasanya ini dilakukan ketika melihat bagaimana penyerapan atau performa, misalnya kalau kita bicara sales gitu kan, satu satu kelompok sales tertentu performa per 6 bulanan kayak gitu. Lalu kemudian dibandingkan dengan performa teman yang sama dengan waktu tempuh yang sama dengan area yang sama, misalkan seperti itu juga. Lalu kemudian ini kita bicara mengenai indeks harga tidak tertimbang. Misalkan ini gampang banget dari tahun 2000 dengan tahun 2001, ya. Lalu kemudian konsepnya itu untuk apa sih? Sama halnya ini untuk memperbandingkan, untuk melihat terjadi penurunan kah, kenaikan kah. Inti dari indeks itu sebenarnya semuanya itu, teman-teman. Lalu kemudian di sini juga kita kan bisa melihat di rumusan ini. Nah, ini dibedakan kalau kita bisa melihat P kali Q itu berarti kan sales. Nah, saya tadi bicara mengenai sales itu. Lalu kita masuk di sini. Nah, misalkan seperti ini, tahun 2005 dan tahun 2006. Ini harga dan kuantitas. Ini harus dikalikan dulu, ya. 3.500 kali 15 itu berapa? 3.950 dikalikan 20 itu berapa? Seperti itu. Baru kemudian Anda jumlahkan seluruhnya, kemudian dibandingkan dengan waktu dasarnya, ya. Waktu dasarnya tahun 2005, ya kan? Lalu kemudian Anda akan bisa mengetahui berapa persentase perubahan yang terjadi. Lalu kemudian tadi kan kalau kita bicara mengenai indeks agregatif apa tertimbang itu ada contohnya misalkan Las Peires, ya, lalu kemudian ada juga Asja, ya kan, lalu kemudian ada Drubis, itu gimana ibu cara hitungnya gitu ya. Ini berikut ini bisa diterangkan dalam, nah, ini untuk produksi.
Ini untuk harga, kemudian ini untuk produksi. Kalau kita bicara mengenai harga, kita kan bisa melihat semuanya dikalikan, ya kan? PT kali QO, PO kali QO. Q nol ini, Q nol ya teman-teman. Kalau produksi kita melihat Q-nya, QT di Q nol. Lalu kemudian, kalau sama-sama Q nol ya kalau harga, lalu kemudian kalau indeks harga pasca, kita kan melihat bahwa ini P kali Q di waktu yang bersamaan, bersangkutan, seperti kok 2006 ya dengan 2006 gitu kan. Lalu ini juga. Lalu ini adalah indeks Rubis di mana IL plus IP itu dibagi dua. Ya, IL maupun IP dibagi dua, baik itu harga maupun produksi. Waduh, ini berantakan. Sebentar, saya perbaiki dulu. Ini ada indeks Erwin Fisher. Nah, mungkin lebih enak kayak gini. Oh, kemudian berikutnya ada indeks dari Edgeworth. Nah, ini sudah mau terakhir nih teman-teman. Nanti saya minta teman-teman untuk ada soal tuh satu soal aja, lalu kemudian cobalah untuk melakukan perhitungan dari ini semua. Tinggal dimasukkan saja, ya. Gunakan Excel itu akan jauh lebih nyaman. Nah, seperti ini misalkan ini terus terang dari Excel nih teman-teman. Tinggal langsung masuk semua nih kelihatan di sini. Ini adalah bentuk perbedaannya. Kalau kita bisa melihat nih adalah Excel, nih Excelnya. Lalu kemudian kita kan bisa melihat perbedaannya apa. Pasca itu ternyata memberikan nilai indeks yang tertinggi. Yang nilai terendah itu dimiliki oleh nilai tertimbang dari last payers ini. Nah, lalu yang lainnya itu tinggi semua. Jadi ada beberapa eh, apa kantor tertentu ataupun institusi tertentu yang memang menggunakan pertimbangan less payers gitu ada yang juga menggunakan pasce dengan alasan tertentu seperti itu. Dan berikutnya masuk di soal. Nah, ini adalah soal yang harus Anda kerjakan. Cukup satu soal saja, tapi tolong Anda cari bagaimana indeks Las Peres, Pasce, Drupis, Fisher, Edgeworth, dan Walsh. Jadi, selamat mencoba untuk statistik ini. Lalu ini adalah pertemuan terakhir. Di pertemuan ke-14 kita akan melakukan quiz. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga apa yang saya berikan ini sekalipun cukup singkat mampu dapat dimengerti oleh teman-teman dan memberikan wawasan. Ingat, kesimpulannya, untuk apa sih angka indeks itu ada? Angka indeks itu ada untuk melihat bagaimana kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada suatu harga atau pada suatu data yang memberikan informasi tertentu. Ya, terima kasih. Silakan bermain dalam soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. And all.